Lina adalah seorang bidan berlisensi yang telah bekerja di klinik kecil di pinggiran kota selama bertahun-tahun. Namun, di balik profesinya yang tampak terhormat, Lina diam-diam terlibat dalam praktek gelap menadah bayi dari ibu yang terdesak, kemudian menjualnya kepada pasangan yang gak bisa memiliki anak. Mas, malam ini kita cuma dapat uang sedikit dari gaji biasanya. Kayaknya uang ini gak akan cukup deh. Ya mau gimana lagi, Dek? Ini kan memang pendapatan kita. Kamu tenang aja. Sebentar lagi pasti ada yang akan melahirkan. Kita jual lagi aja anak itu. Kalau kita nggak kayak gini, mana mungkin bisa makan, Dek? Tapi Mas, tindakan itu benar-benar salah. Aku selalu merasa khawatir dengan apa yang kita lakukan. Kamu jangan khawatir gitu ya. Lagian tujuan kita juga baik kok. Kita cuma membantu pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Iya, aku tahu. Tapi ini bukan cara yang baik untuk kita menghasilkan uang, Mas. Udah ya, jangan bahas soal ini lagi. Besok kita harus balik kerja ke klinik. Kita berdoa aja semoga banyak pasien yang akan melahirkan. Di dalam hatiku ada perasaan bersalah yang selalu mengelayuti. Bagaimanapun juga aku tahu bahwa yang aku lakukan dengan suamiku adalah salah. Namun tekanan ekonomi dan keinginan untuk hidup lebih baik selalu membuatku terjebak dalam dunia yang kelam ini. Kalian kan udah lama ya nikahnya, tapi sampai sekarang kalian berdua belum kasih ibu cucu. Ibu udah gak sabar pengen gendong bayi kalian. Ibu sama ayah sabar aja. Aku sama Ayla selalu berusaha kok. Tapi mungkin sekarang itu belum saatnya. Belum saatnya gimana? Kalian berdua itu sudah bertahun-tahun menikah. Masa belum bisa kasih cucu? Maaf ya ayah, ibu. Aku sama Mas Fikri juga lagi berusaha dan mencari cara supaya aku bisa lebih cepat punya anak. Kita berdua juga menunggu itu, bukan cuma ayah sama ibu. Mencari cara? Apa yang mau kalian cari? Harusnya kalian itu rajin periksa ke dokter, bukan malah mencari cara yang tidak pasti. Jangan cuma rambut aja yang keren, tapi stamina dan semangat kamu harus lebih keren dari itu. Iya, aku sama Ayla akan berusaha supaya cepat punya anak. Setiap kali mertuaku datang ke rumah, yang mereka tanyakan bukanlah kabar, melainkan kapan aku akan garis dua, kapan aku akan memberikan mereka cucu. Pertanyaan itu membuatku merasa stres. Pokoknya ibu sama ayah akan selalu menanyakan hal yang sama setiap ke rumah kalian. Ibu benar-benar gak sabar, iya kan ayah? Iya, ayah juga sangat menanti kedatangan cucu pertama ayah. Sabar ya sayang, Mas akan mencari cara apapun itu supaya kita punya anak. Kenapa harus kayak gini terus, Mas? Aku capek selalu mendengar kata-kata itu. Aku merasa tertekan, Mas. Kamu yang sabar ya. Kita kan lagi berusaha untuk bisa memiliki anak. Kalau memang cara ini lama, kita harus bisa cari cara lain yang lebih mudah. Cara lain apa, Mas? Kita berdua ini pasangan yang sangat mendambakan seorang anak. Kita udah lama menikah, tapi tak kunjung diberkahi dengan aku garis dua. Aku pernah dengar dari temen aku, kalau ada salah satu klinik yang menjual bayi kepada pasangan seperti kita, mending kita datang aja ke sana. Apa? Jual bayi? Bukannya perilaku itu sangat jahat, Mas? Kenapa bisa ada orang sejahat itu? Kita yang selama ini susah untuk memiliki anak, tapi orang di luar sana dengan mudah menjual bayi. Mungkin mereka nggak sanggup buat urus anak, makanya dijual. Tapi kenapa harus dijual, Mas? Kan ada panti asuhan. Kenapa nggak dititip di sana? Mas juga nggak tahu ya. Gimana? Kamu mau nggak? Kalau iya besok Mas bakal hubungi bidan Lina. Aku ragu dengan semua ini, tapi keinginan aku semakin kuat. Apalagi aku merasa tertekan oleh keluarga besar yang sering menanyakan kapan aku punya anak. Karena itu dengan terpaksa aku mengiyakan tawaran Mas Rudi. Terserah Mas aja, aku ikut kalau emang ini jalan yang terbaik. Sekarang kamu tidur aja ya. Jangan terlalu memikirkan perkataan kedua orang tuaku itu. Aku simpan ya baju ini. Kalau kita udah dapat anak, kita pakaikan baju ini. Semoga ini adalah cara terbaik untuk memenuhi keinginan kami ya Tuhan. Aku sudah tidak tahu lagi selain menggunakan cara ini. Mas, kenapa pagi ini belum ada pasien? Atau telepon dari luar ya? Tumben banget. Biasanya kan sehari itu bisa ada sampai 10 kali telepon dari pasangan yang sulit punya anak. Sabar dek, ini kan masih pagi. Tunggu aja sebentar lagi. Nanti juga bakal ada yang telepon.
Tuh kan, apa aku bilang juga, pasti bakal ada yang telepon. Udah cepet kamu jawab aja. Wah, rezeki emang gak kemana. Halo, selamat pagi. Dengan saya Bidang Lina Klinik Apo. Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Lina. Jadi begini Bu, saya mau tanya soal membeli bayi di klinik Apo. Apa saya bisa mendapatkan satu bayi dari klinik Ibu? Bisa Pak. Bapak bisa kok mendapatkan satu bayi yang Bapak inginkan. Bapak juga bisa memiliki anak dalam waktu yang singkat. Wah, Ibu serius kan? Saya akan segera melakukan transaksi dengan semua ini. Iya Pak, saya serius. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak dan juga istri Bapak bisa datang ke rumah saya malam ini juga. Terima kasih Bu, saya dan istri saya akan datang malam ini juga ya. Malam ini kita akan mendapatkan uang yang banyak, Dek. Kita harus semangat, Dek. Aku sungguh bingung. Apakah ini jalan yang tepat untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna, atau ini jalan yang salah? Suatu malam, Alia dan Fikri datang ke rumah Lina. Di sana, mereka duduk dengan penuh harapan, mendengarkan Lina dan Rudi menjelaskan bagaimana mereka akan mendapatkan bayi yang sudah siap dalam beberapa bulan ke depan. Bu Lina, maaf kalau saya lantang. Apa benar bayi yang akan saya dan suami saya dapatkan itu hasil jual beli? Bukan kok Bu. Ibu sama Bapak akan memperoleh bayi yang lahir dari ibu yang tak mampu merawatnya, dengan uang sebagai kompensasi bagi sang ibu yang membutuhkan bantuan. Oh, jadi gitu. Mas, kamu bohong ya sama aku? Mana aku udah marah-marah sama kamu. Sakit sayang. Lagian Mas kan nggak tahu. Itu juga cuma dengar sepotong aja dari obrolan temen aku. Ibu sama bapak ini ada-ada aja. Mana mungkin kita sejahat itu. Kami melakukan ini karena merasa kasihan sama orang tua yang tak mampu. Untung semua ini nggak benar. Tapi ini juga bisa dibilang menjual bayi nggak sih? Soalnya orang tua anak menerima uang dari luar. Kamu ini ngomong apa sih? Jangan nanya-nanya terus. Sekarang kita tinggal bilang setuju atau tidak. Jadi bagaimana keputusannya Bapak Ibu? Apa kalian berdua akan menunggu bayi tersebut? Iya, kita berdua setuju. Aku merasa tidak punya pilihan lain. Ini ada pilihan yang terbaik. Bagaimana Pak, Bu? Apa penjelasannya jelas? Jika ibu bapak sudah mengerti, bisa melakukan pembayaran dari sekarang. Saya janji bahwa bayi yang diidamkan akan segera berada di tangan mereka. Iya, kita berdua paham. Terima kasih Pak, Bu. Kalau gitu saya dan istri saya pamit pulang ya. Permisi. Dek, lihat deh, kan Mas udah bilang malam ini kita berdua pasti bakal punya uang banyak. Nih, kamu lihat, ini banyak banget kan? Udahlah Mas, aku mau ke kamar. Kamu urus aja yang itu. Aku capek. Bu Lina, tolong bantu saya. Ini saya sangat merasa mendesak. Bingung harus berbuat apa dengan garis dua yang saya tidak inginkan. Hahaha, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Aku harus memanfaatkan sebaik mungkin. Silakan Ibu, duduk terlebih dahulu. Mas, kamu ambil minuman buat ibunya ya. Soalnya ibu ini kayak lagi shock juga. Pak, Bu, cepat tolong saya. Kayaknya saya mau lahiran, tapi saya bingung harus membawa kemana anak ini. Saya punya jalan keluar untuk semua ini, Bu. Ibu bisa menjual bayi yang akan ibu lahirkan dengan imbalan uang yang cukup besar, Bu. Bagaimana? Apa ibu mau? Iya, Bu, saya mau. Tolong lakukan apapun supaya saya tidak membawa bayi ini ke rumah. Tolong. Perut saya sakit, Bu. Tolong. Waduh, Pak. Kayaknya Bu Rina mau melahirkan. Ayo, Pak, bawa ke kamar tamu. Kebetulan aku juga ada perawatan di rumah. Bu Rina, ini bayi ibu. Apa ibu benar-benar yakin dengan keputusan tadi? Saya yakin, Bu. Tapi izinkan saya untuk menginginkan anak saya dan menciumnya. Sayang, maafin Mama ya. Mama terpaksa melakukan ini sama kamu. Terima kasih Pak, Bu. Kalau gitu saya permisi. Nah, baik-baik ya. Maafin Mama. Mas, kita harus
harus segera memberikan bayi ini kepada Bu Alia dan Pak Fikri. Mereka pasti sudah menunggu. Bener Bu, kita harus secepatnya ke rumah mereka. Aku mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku tahu bahwa perbuatan ini akan membawa akibat buruk, dan semakin hari rasa bersalah ini semakin besar. Pak, Bu, ini bayi yang kalian tunggu-tunggu. Maaf, mungkin agak lama, tapi kami berdua baru bisa mendapatkannya. Sayang, kamu lucu sekali. Aku calon papa kamu. Semoga kamu tumbuh dengan baik ya nak. Kenapa aku tiba-tiba merasakan kegelisahan yang semakin besar? Aku menyadari bahwa bayi yang aku dapatkan sama aja bayi yang aku beli, dan ini bukanlah bayi yang aku harapkan, dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan moral dalam hati ini. Selamat ya Pak, Bu. Kalau gitu saya sama istri saya izin pamit. Kita berdua harus pergi ke klinik untuk melayani pasien lain. Terima kasih Pak, Bu, hati-hati di jalan. Mas, apakah semua ini benar? Kenapa aku merasa gelisah? Kamu jangan gelisah gitu. Kita urus aja anak ini dengan baik. Semoga semuanya dipermudah. Sekarang aku merasa dihimpit oleh perasaan bersalah. Tidak seharusnya aku melakukan ini kepada anakku sendiri. Meskipun aku garis 2 di luar nikah, harusnya aku tak melakukan ini. Anak itu adalah darah dagingku. Sudah sepantasnya aku mengurus anak itu. Aku harus mencari anakku yang telah aku jual. Aku ingin tahu bagaimana nasib anakku setelah aku menyerahkan kepada Lina. Besok aku akan mencari anakku. Aku harus melakukan itu. Anakku, itu anakku. Nah, maafin mama ya. Mama bakal bawa kamu sekarang juga, nak. Maafin mama. Aku harus berbicara kepada mereka berdua bahwa bayi yang mereka gendong adalah anakku. Kamu lucu sekali sayang, tapi nasib kamu sangatlah malang sekali. Tapi kamu tenang aja ya, ibu bakal urus kamu dengan senang hati. Ayah juga bakal kasih kamu uang yang banyak setiap harinya supaya kamu jajan sepuasnya. Anak ini adalah berkah dari Tuhan. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang baik ya sayang, dan kamu bisa membuat ibu dan ayah bahagia selalu. Itu adalah anakku. Bayi yang kalian terima berasal dari seorang ibu yang terpaksa menjual anakku. Aku sangat terkejut dan merasa terhianati. Mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang aku rasakan selama ini hanyalah ilusi. Perasaan bersalah mulai menguasai diriku. Apa? Kamu ibu dari bayi ini? Kenapa kamu bisa menjual bayi ini? Setelah ada di tanganku, kenapa kamu datang? Aku sangat menyesal telah melakukan ini. Aku benar-benar bingung harus gimana. Anakmu sudah menjadi anak kami. Tidak mungkin kami akan menyerahkan anak ini kepada kamu. Saya mohon Pak, Bu, kembalikan anak saya. Apa kalian tega melihat saya seperti ini? Aku sangat menginginkan anak ini, tapi kini aku mulai bertanya-tanya apakah aku dan istriku benar-benar melakukan hal yang benar. Aku dan suamiku harus menghadapi kenyataan yang pahit bahwa kebahagiaan ini dibangun di atas penderitaan orang lain. Ayo bangun, jangan kayak gini. Kamu bawa anak ini ya. Kamu harus janji sama aku, urus anak ini dengan baik dan penuh kasih sayang, oke? Terima kasih ya. Saya akan pulang dan mengurus anak ini dengan baik. Gak apa-apa sayang, kamu wanita yang baik dan juga hebat. Semoga Tuhan segera memberikan kita anak. Setelah menyaksikan pertemuan itu, aku merasa dunia aku bangun runtuh seketika. Aku mulai merasa bahwa perbuatanku tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diriku sendiri. Keputusan untuk terjun lebih dalam bisnis gelap ini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku harus mengakhiri semua ini dengan cepat sebelum aku semakin merasa bersalah. Aku harus mengakhirinya. Mas, aku nggak bisa kalau kita terus-terusan kayak gini. Lebih baik kita sudahi aja bisnis gelap yang kita lakukan. Iya, Mas juga berpikir seperti itu. Mas merasa sangat bersalah. Kita harus bisa melarikan diri dari akibat tindakan yang kita lakukan. Apa kita bisa lari Mas dari masalah ini? Aku sangat terbayang dengan kejahatan yang kita lakukan. Iya, aku tahu. Mas juga merasakan itu, Lina. Jalan satu-satunya ya kita lari dari masalah ini, oke? Terus kita harus kemana Mas? Apa kita menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib? Kita pulang aja ke kampung halaman aku ya.
Di sana kita pasti bakal aman. Meskipun aku dan istriku melarikan diri, rasa bersalah itu pasti akan selalu ada dalam pikiranku. Mungkin ini jalan yang salah, tapi ini juga jalan yang terbaik menurutku. Sayang, dari tadi kamu ini nangis terus. Udah ya, kamu harus ikhlas dengan bayi itu. Bukannya aku gak ikhlas mas, tapi aku gak nyangka aja ternyata kebahagiaan yang Tuhan kasih hanya secepat ini. Coba aku lihat, kalau habis nangis kayak gini kenapa kayak habis disengat tawon ya? Semuanya pada bengkak. Ih, kamu ini apa-apaan sih? Aku itu lagi sedih, bisa-bisanya malah bercanda kayak gini. Aku itu cuma hibur kamu sayang. Aku nggak bisa ngeliat kamu sedih kayak gini. Kita harus banyak-banyak bersabar dan berdoa kepada Tuhan, oke? Mas, kita sekarang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa anak yang pernah kita anggap berkah kini terasa seperti beban yang pernah aku pikul. Udah nggak apa-apa. Semoga setelah ini Tuhan mengganti kita dengan yang lebih baik.